Halo guys, kembali lagi bersama gua Aksa di acara ngobrol bareng milenial. Oke, gua hari ini kedatangan tamu yang spesial nih, orang yang sibuk banget nih hari ini karena memang lagi banyak banget kegiatannya. Oke, dengan Bung Zen. Halo Bung Zen. Halo Bung Aksa. Waduh, gila. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Lagi sibuk-sibuknya nih ya. Lumayan. Udah mendekati soalnya ya. Udah mendekati. Oke, bintang tamu kita kali ini adalah komisioner KPU. Ya, ini gue mau bacain profilnya nih. Nama lengkap Ahmad Muzahid Zain, biasa dipanggil Bung Zain ya. Ya. Oke. Tinggalnya di Pamulang, Villa Dago. Wah, ini buat anak-anak Villa Dago nih boleh nih buat nanya-nanya diskus sama Bung Zain karena wawasannya itu sangat luar biasa. Kita akan galih malam ini nih. Oke, dia sekarang sebagai komisioner KPU divisi teknis penyelenggara, betul ya Bung? Iya betul. Oke, Bung Zen, gimana pilkada tahun ini? Masih aman ya? Insya Allah aman. Insya Allah aman. Nanti kita ngopi dulu bentar. Oh, ngopi dulu, siap, boleh. Ini bukan lagi gimmick ya, tapi ini emang kita sediain kopi. Bener, ada. Ada air ya. Oke, gue pengen nanya nih, Bung Zen. Hari ini kita sudah akan mendekati pilkada serentak ya, yang nanti akan dilaksanakan 9 Desember. Ya. Sudah sejauh mana KPU, Bung? Kalau diibaratkan hajatan sih kayaknya udah sangat mendekati nih. Sudah sangat mendekati ya. Jadi produk dari tahapan pemilih sudah kita tetapkan. Oke. Pesertanya juga sudah kita tetapkan, bahkan sudah kampanye sejak tanggal 26 September, dan sekarang logistik sudah mulai diproduksi dan sudah ada di gudang KPU. Oke. Ya, jadi tinggal menunggu tanggal 9 Desember. Oke. Pilkada serentak tahun 2020 kita laksanakan. Siap, mudah-mudahan lancar lah ya. Amin. Lancar. Oke, Bung Zen, kira-kira hari ini kita sudah ada DPT-nya ya? Udah. Untuk pilkada Tangsel sendiri, berapa jumlah DPT kita? Jumlah pemilih di Tangsel ada 976.019 pemilih. 900, wah. 900. Hampir 1 juta jiwa berarti ya. Betul. Luar Dan biasa. Jumlah pemilih laki dan perempuannya tipis ya. Tapi lebih banyak pemilih perempuan di Tangsel ya daripada pemilih laki-laki. Karena DPT sudah ditetapkan tadi, maka kebutuhan di TPS baik SDM baik kebutuhan logistiknya sudah bisa kita produksi untuk kebutuhan di TPS. TPS ya. Oke, kalau mungkin hari ini kita kan lagi ngobrol sama anak milenial nih, Bung ya, ya ga? Nah, anak milenial ini kan mungkin butuh edukasi juga. Banyak dari teman-teman milenial ini yang kira-kira bingung apa sih dan batasan apa sampai mana tugas dari KPU, Bung? Gimana Bung Zen? Sebetulnya yang dilakukan KPU itu siklus aja sih. Siklus aja. Ada pre-election, kemudian election, sampai post-election ya. Pre-election itu perencanaan ya, biasa kita buat kayak teman-teman Karang Taruna kalau mau ngadain kegiatan kan, kita bikin program dulu, bikin anggaran. Kemudian tadi karena ini pemilu, maka pemilihnya juga harus kita susun, siapa yang punya hak pilih, kemudian hak pilihnya secara konstitusional dilindungi, maka kita juga harus lindungi. Kemudian masuk di tahapan penyelenggaraannya itu kan udah terbentuk calon, kemudian mereka kampanye, kemudian nanti penghitungan suara, kemudian kita tetapkan, post electionnya biasa kita evaluasi, buat regulasi baru lagi, hasil dari evaluasi terus ketemu pemilu lagi. Jadi itu standarnya sudah baku ya? Standarnya seperti itulah standarnya. Berarti kalau berbicara end-to-end prosesnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, tapi hari ini gimana nih menghadapi tantangan yang hari ini nih warga seluruh dunia bahkan ya? Benar Bung Aksa, ini jadi begini.
KPU sekalipun terbiasa kita melaksanakan pemilu, pilkada, namun di tengah kondisi COVID ini kali pertama, pengalaman kali pertama. Tantangannya luar biasa ya. Jadi kita nggak punya pengalaman ini. Bahkan kalau kita bandingkan pemilu 2019 juga, pemilu kali pertama sepanjang Republik berdiri ini kita dengan memilih 5 kotak. Oke. Tapi kan bisa kita prediksi ya. Iya, betul. Bisa kita prediksinya. Kalau ini beban elektoralnya sih berkurang dibandingkan 2019. Yes, betul. Tapi non elektoralnya ini kan unpredictable kan. Iya, itu jadi luar biasa itu ya. Luar biasa. Oleh karenanya karena di tengah kondisi COVID ini, maka setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini harus kita kawinkan dengan protokol kesehatan. Oke. Dan sebetulnya pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini, pilkada serentak ini bisa berjalan dengan prinsip tadi ya, kesehatan dan keselamatan menjadi hal utama. Kalau ini prinsip menjalankan protokol kesehatan dalam setiap tahapan itu disiplin kita lakukan. Tentu siapa saja yang harus menaati protokol kesehatan ini bukan hanya KPU sebagai penyelenggara, tapi juga peserta maupun juga pemilih. Iya, betul sekali. Makanya nanti di TPS juga akan ada berbeda lah. Berbeda ya dibandingkan. Oke, itu langkah preventif apa yang sudah dilakukan KPU untuk menghadapi COVID nih, Bung Zain? Tadi ya, sebetulnya setiap kegiatan kita punya, kalau KPU itu kan ada aturan ya, ada aturan yang kita pedomani. Jadi ada 2 aturan yang sekarang kita pedomani, aturan terkait tahapan dan penyelenggaraannya, pemilu, maupun aturan terkait tentang COVID-nya. Oke, yang itu yang dikawinkan. Itu yang dikawinkan dalam setiap tahapan. Misalkan coklit kemarin, coklit petugas PPDP, petugas pemutakhiran daftar pemilih, yang door to door ke rumah dalam rentang waktu 1 bulan bekerja. Itu sebelum bekerja kita lakukan rapid test terlebih dahulu. Semuanya? Semuanya, 2.963 orang, 65 orang. Luar biasa tuh. 65 orang, semuanya kita rapid. Kalau ada yang reaktif maka kita lanjutkan ke swab. Karena kita kerjasama dengan Labkesda kan. Jadi ya, pilkada kali ini kita beriringan ya dengan gugus tugas. Satgas kalau sekarang. Iya, Satgas COVID lah ya. Satgas COVID. Nah, kita ingin memastikan bahwa ketika petugas kami datang ke rumah-rumah, minimal tidak berpotensi menularkan lah. Iya, betul. Tapi kemudian jangan sampai petugas kami juga berpotensi tertular. Betul. Oleh karenanya dilengkapi dengan APD. Jadi petugas turun pakai APD? Pakai APD-nya tidak APD dengan baju hazmat. APD sederhana. Minimal kita bekali masker, face shield, sarung tangan, sama hand sanitizer. Kita bintek untuk melakukan validasi data dengan menjaga jarak. Alhamdulillah di terakhir tanggal Agustus kemarin ya, tanggal 13 kalau tidak salah. 2 minggu setelahnya tidak ada laporan dari PPK, PPS, dari kelurahan maupun kecamatan ada klaster baru di penyelenggaraan khususnya tahapan coklit. Ini kita sangat bersyukur sekali karena ini adalah tahapan yang melibatkan orang secara masif di KPU. Apalagi tadi COVID kita tidak punya pengalaman. Iya, betul. Ini memang new banget ya. Luar biasa banget, ini memang menjadi tantangan semuanya. Ini kita sambil bisa mengedukasi buat teman-teman milenial khususnya ya lewat ngobrol ini. Jadi biar teman-teman juga ada nilai edukasinya, belajar tugas KPU seperti apa. Dan hari ini tadi sudah disampaikan oleh Bung Zain, sudah sampai mana nih batasannya? Katanya sudah mendekati, udah siap tinggal perangnya, makanya ini kita paksa tarik untuk ngobrol di sini nih. Biar bisa menambah wawasan buat teman-teman milenial. Kita berbicara ke ranah milenial nih, anak-anak muda hari ini. Kita tahu Bung bahwa agak sedikit males kalau ngomongin politik itu. Nah, kira-kira langkah apa nih KPU untuk menarik simpatik anak-anak muda atau anak-anak milenial? Ya, sebetulnya kalau biasanya
kita dalam meningkatkan partisipasi, kita biasanya buat relawan demokrasi. Relawan demokrasi. Relawan demokrasi. Oke. Ini kita bagi menjadi relawan yang sifatnya segmentasi lah ya. Oke. Segmentasi, ada relawan pemilih pemula, relawan pemuda, perempuan dan seterusnya ya, termasuk keagamaan. Relawan demokrasi ini juga kita bekali media untuk melakukan sosialisasi, tentu di komunitasnya masing-masing. Namun melalui itu. Cuma saja kali ini kita tidak menggunakan relawan demokrasi karena pada saat perencanaan tidak efisien. Bukan sih sebetulnya, karena tidak ada nomenklatur untuk bisa kita masukkan relawan demokrasi pada saat itu. Nah, kemudian biasanya kita melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi yang pragmatis aja sih, yang disukain anak muda itu apa? Misalkan musik atau main game. Di momen-momen itu kita sisipkan sambil sosialisasi. Biasanya seperti itu. Karena tengah kondisi COVID ini berarti ada beberapa kegiatan yang tadi tidak bisa kita jalankan. Sekalipun sebetulnya kegiatan tatap muka tetap kita lakukan, termasuk dengan teman-teman anak-anak muda. Beberapa kali kita ngape. Mulai ngape. Nongkrong di kafe. Kalau ini nongkrong di sekre ya. Di sekre. Kita lakukan juga. Nah, karena banyak keterbatasan, kemudian media sosial ini kan sangat kencang ya. Apalagi di Tangsel ya. Di Tangsel kayaknya pertanyaan di Tangsel tuh bukan ada nggak sih yang nggak punya handphone? Dan nggak ada gitu. Udah nggak ada mungkin. Mungkin pertanyaan ada paket datanya apa enggak gitu. Benar. Kayaknya semuanya ambil menggunakan media sosial. Maka ranah itu juga kita jadikan objek sasaran. Ya bisa dilihat misalkan di IG, di Twitter, di Facebook, di YouTube KPU, itu semua sasaran itu juga kita lakukan penyebaran informasi terkait pemilihan kepala daerah. Dan kita juga sekarang punya Sipangsi sebetulnya. Apa Sistem informasi Pilkada Tangerang Selatan. Sipangsi namanya. Nah, ini teman-teman bisa ngelihat di sini. Ini ada countdown 28 hari lagi. Tinggal 28 hari lagi nih. Ini aplikasi atau web? Web. Web. Teman-teman bisa buka. Kayak ini nih. Sampai TPS ada 2096 TPS. Ini jumlah pemilihnya. Kita pengen tahu jumlah pemilihnya berapa. Tinggal kita klik-klik aja. Sangat informatif nih Sipangsi ini nih ya. Tinggal klik kecamatannya apa? Ciputat Timur ya. Ciputat Timur, kelurahannya Pisangan. TPS berapa? Sampai detail sampai TPS-nya ya? TPS ada. Kalau hafal, DPT-nya juga ada. Ada. Lengkap sekali nih Sipangsi ini nih. TPS 1, kita mau tahu siapa aja sih pemilihnya. Berarti kita bisa ngecek kita udah terdaftar atau belum, bisa di sini juga dong ya? Bisa. Ini ada fiturnya namanya cek hak pilih. Caranya gampang, tinggal masukin nick aja. Kenapa ini kita open, kita buka? Karena kita sadar betul bahwa pertama kita punya SDM sampai tingkat TPS dalam proses pemutakhiran daftar pemilih hanya pada saat coklit. Sedangkan mengelola daftar pemilih ini kan mengelola makhluk hidup yang sifatnya sangat dinamis. Misalkan bisa jadi ketika dicoklit di bulan Agustus, ini orang masih segar bugar. Ditetapkan menjadi DPT, ada yang meninggal. Nah, kan kita udah nggak punya lagi SDM sampai tingkat TPS, kita butuh partisipasi. Nah, maka kita fasilitasi ini. Atau misalkan tadinya masih penduduk Tangsel, tetap DPT udah pindah. Atau tadinya belum punya KTP Tangsel, sekarang punya KTP Tangsel. Nah, bagaimana ini kita buka data ini sebagai sarana untuk agar masyarakat berpartisipasi. Jadi gini, memilih itu adalah hak. Tapi melindungi hak kita itu ada sebuah kewajiban. Nah, caranya gampang, cara melindungi hak kita. Buka Sipangsi, cek hak milik. Mantap. Woi, tepuk tangan dong. Woi. Jangan lupa buat teman-teman milenial atau seluruh warga Tangsel yang hari ini kita mau pesta demokrasi. Sekalian lah ya gue review. Jadi sekali selain data pemilih,
teman-teman kan tentu nggak mau milih kucing dalam karung dong. Betul. Ini penting Kita banget punya info paslon. Wah, ada info paslonnya. Di info paslon itu bisa diklik, ada 3 paslon. Oke. Kalau diklik diklik salah satu paslon, kalau mau klik semuanya, itu lengkap, ada visi misi, bahkan berkas pencalonannya kita upload. Berkas pencalon. Berkas pencalonannya kita upload, CP-nya masing-masing ada di situ. Betul. Media kampanyenya, alat peraga kampanyenya, terus laporan dana kampanyenya kita upload di situ. Benar. Biar teman-teman kan ya namanya cari pasangan hidup kan biasanya 5 tahun lihat men, ini 5 tahun ke depan masa itu. mau asal-asal milih. Betul, Ini sangat informatif banget nih. Tadi apa bisa nanti gua kasih keterangan di bawah kali ya. Kalau misalnya biar bisa langsung bahkan mau ngecek ke TPS kita bisa pakai Google Map. Wih, udah canggih banget nih Pakai Google sama Map. Google. Kan biasanya banyak nih kalau Tangsel biasanya kan pasti jadi banyak teman-teman penggiat demokrasi atau pemantau pemilu. Betul. Yang pengen mantau kan biasanya nggak semuanya kan. Iya, betul. Di random TPS mana. Nah, mereka sulit mencari ini. Nah, kita bukakan akses itu. Tinggal buka aja sih Quick count kan biasanya kan. Oh, itu bisa langsung lihat juga hasilnya. Di situ. Nanti insya Allah termasuk hasil akan kita linkkan. Nanti ada info pemilu. Gila, luar biasa. Kita tepuk tangan dulu dong nih buat KPU nih. Mantep. Ini satu inovasi dan terobosan yang sangat bagus, kalau menurut saya ya. Dan sayang banget kalau anak-anak milenial hari ini nggak ikut pemilu, nggak mau ngeluarin haknya 5 tahun. 5 tahun. Sayang. Jadi harus datang ke TPS tanggal 9 Desember buat milih. Kalau mau bingung calonnya, tinggal lihat aja di link KPU ya. Oke. Bung Zen, tadi luar biasa banget nih. Gua baru tahu bahwa KPU sudah melakukan improvisasi sampai sejauh ini ya. Kalau kemarin kita sempat wawancara sama Bawaslu itu ada program untuk sekolah untuk yang anak-anak bisa pengawas gitu. Nah, KPU ternyata lebih inovasi lagi nih, luar biasa. Nah, tapi hari ini karena anak milenial perlu tahu nih, berapa sih jumlah total DPT untuk anak-anak milenial Tangsel ini? Nah, ini tinggal dibuka aja di Sipangsi lagi. Buka lagi di Sipangsi. Kita ada statistik pemilih. Oke. Nah, ini Bung Aksan nih. Iya. Di statistik pemilih, waduh. Agak lemot nih. Nah, ini bisa dilihat. Ini pemilih perempuan ada 50,7%. Wah, besar juga ya. Laki-lakinya 49,3%. Oke. Ini jumlah pemilih berdasarkan kecamatan. Oke. Jadi pemilih paling padat di Tangsel itu di Pamulang. 23,7%. Waduh, luar biasa. Disusul Pondok Aren 21,3%. Ciputat Timur ternyata rendah ya, cuma 12,7%. Kan dia mekar nih dari Ciputat kan. Kalau digabungin 28. Oke, Ciputat. Nah, ini di Ciputat pengen tahu kelurahan apa? Pisangan. Gitu kan. Di sini ada. Nah, kemudian jumlah pemilih berdasarkan usia. Nah, berdasarkan usia 17 sampai 19 tahun 6,9%. Ini ada. Nah, ternyata pemilih kan kemarin kita ada persyarat ya. Jadi PPDP, jadi KPPS. Iya, betul. Itu sekarang ada syarat maksimum usia 50 tahun. Nah, kemarin banyak kesulitan nyari usia yang karena ada pembatasan 50 tahun. Ternyata usia yang di atas 50 tahun ini nilainya tinggi juga cuma 25%. Cuma 25%. Ya, seharusnya mencari penyelenggara yang usia di bawah 50 tahun di Tangsel nggak sulit. Masih suka nongkrong lah nih ya. Ada semua termasuk ini pemilih yang masih jomblo jangan khawatir nih. Yang belum menikah ada 29,7%. Tenang. Buat teman-teman milenial yang masih jomblo nih, yang belum menikah di Tangsel masih ada 29,7%. Banyak. Tenang aja. Tepuk tangan dong. Silakan. Jadi nggak usah takut buat jomblo ya. Yang jomblo pengalaman juga ada. Oh, jomblo pengalaman. Pernah menikah. Luar biasa. Ada. Jomblo pengalaman. Berarti nih hari ini gue mau pertanyaan-pertanyaan untuk podcast ini udah dijawab semua, masih Pangsi nih. Masih Pangsi. Luar biasa memang Tangsel ini ya. Semoga pemilu nanti berjalan dengan lancar. Amin. Sekarang gue mau nanya ke hal yang lain deh. Tadi kan Bung Zen itu sudah ngejelasin pas kita tetapkan sebagai
pemilih, masih di Tangsel nanti pindah dan sebagainya, banyak problematika yang seperti itu. Nah, tapi kita menyorot untuk misalnya yang lansia, terusnya yang sakit, itu yang dia nggak punya KTP, DP kertas formnya itu hilang, itu gimana tuh langkah-langkahnya, Bu? Ya, pertanyaan banyak. Oh iya banyak ya. Gini, pertama ingin kita jelaskan bahwa sepanjang masih mampu datang ke TPS, insya Allah di TPS aman. Aman, oke. Karena prinsip kesehatan dan keselamatan kita Dijaga. junjung tinggi. Jadi nanti kan biasanya ada C6 kalau dulu ya. Ya betul, C6. Sebelum kita milih kan dikasih tuh sama Bawa KPPS. tuh, ya sama Pak RT-nya dikasih Sekarang tuh. namanya C pemberitahuan. Oke. Nah, di C pemberitahuan itu nanti akan kita tuliskan juga di situ. Pertama ada perubahan nanti, ada jam kehadiran. Oke. Jam kehadiran. Kenapa kita atur jam kehadiran pemilih? Karena di tengah kondisi COVID kita berharap tidak terjadi penumpukan. Betul. Jadi kita atur kehadirannya nih. Gimana tuh? Misalkan ada 300 pemilih di TPS ini. Iya. Nah, dari jam 6 sampai dari jam 7 sampai jam 13.00 kan 6 jam. Misalkan kita bagi 6 jam. Nah, 1 jamnya ketemu berapa orang tuh? Oke. Atau jangan 6 jam lah, 5 jam. Biar jam 12 sampai jam 13-nya nggak terlalu crowded. Oke. Nah, itu ketemu angka berapa? Jadi nanti dari nomor sekian sampai sekian misalkan datang dari jam 7 sampai jam 8. Oke, dibikin jadwal Jadi gitu bikin ya. jadwal. Oke. Kita berharap sih pemilih dapat hadir sesuai dengan jam yang ditentukan. Oke. Sekalipun hak memilih tetap dari jam 7 sampai jam 1 tetap akan kita layani. Jam 7 sampai jam 1 jangan lupa tuh datang ke TPS. Kemudian wajib pakai masker. Wajib pakai masker. Tapi syaratnya. maskernya jangan masker endorse. Oh, maskernya nggak boleh yang Endorse boleh yang lain, tapi endorse pasangan calon nggak boleh. Nggak boleh. Oke. Partai politik nggak boleh. Nggak boleh. Berarti cari yang polos saja Oh, ya. yang polos. Oke. Kalau itu bawa pulpen masing-masing. Oh, bawa pulpen. Bawa pulpen, kan nanti ngisi daftar hadir. Oh, daftar. Kita hadir. berharap sih tidak ada kontak fisik sebetulnya ketika datang ke TPS. Oke. Jadi nanti di TPS kalau nih padat maka harus berjarak minimal 1 meter. 1 meter. Jadi kita ngantri itu ya ke belakang. Ngantri sampai pasar Sebelum- Jumat. Jauh bener. Benar. Sebelum masuk ke TPS kita siapkan tempat cuci tangan. Oh, disiapin. Disiapin. Itu dari Dari masing-masing TPS. Logistiknya disiapkan oleh KPU. Oh, disiapin itu. Disiapin. Nah, itu Nanti dibalikin atau enggak. Kalau itu enggak habis pakai. oh, habis pakai. Nah, nanti tempat cuci tangan masuk, keluar juga ada tempat cuci tangan. Oke. Kemudian nanti PAM TPS masuk, kita bekali dengan termogan. Oh. Nah, Tembak- jadi pemilih tembak itu dicek dulu suhu tubuhnya. Iya, benar. Kalau 37 di atas 37,3 derajat Celcius, dia memilihnya nggak masuk ke dalam, tapi di bilik khusus. Di bilik khusus. Jadi nanti dilayani oleh KPPS. Oke. Surat suaranya, daftar hadirnya. Ada Bu Dokter di situ nanti. Cuman yang suhu tubuh aja. Oke. Nah, kemudian kalau normal masuk divalidasi datanya. Jadi walaupun punya C pemberitahuan, tetap KTP-nya harus dibawa. Oke. Karena menunjukkan wajib bawa KTP. Wajib ya? Ya, Wajib KTP, bawa atau suket, suket. surat keterangan. Oke. Nah, kalau teman-teman yang 17 tahun di tanggal 9 Desember, ya segera melakukan perekaman ke Disdukcapil. Nah, Biar tadi haknya terlindungi. haknya terlindungi. Haknya terlindungi. Ini khususnya nih buat anak-anak milenial nih. Ya, kalau C6-nya lupa nggak kebawa, Heeh. kalau KTP-nya bawa, nah itu bisa. Nanti dicek sama KPPS, Oke. namanya KPPS 4. Bener nggak ada di DPT? Kalau ada di DPT, berarti langsung bisa milih langsung. Oke. Ada 3 kriteria pemilih. Yap. Pemilih yang terdaftar di DPT, nah dia bisa milih tadi tuh dari TPS dibuka sampai jam 1. Walaupun sekarang kita plot-plotkan waktunya. Kedua ada pemilih DPPH. DPPH. DPPH itu pemilih pindahan. Oke. Misalkan pemilih pindahan itu untuk orang yang dia tidak bisa memilih di TPS yang dia terdaftar. Ya, misalnya saya gitu ya. Misalkan dapat kerjaan di Pondok Aren Ya. atau mantau Pondok Ya. Aren, Oke. Wikon misalkan. Nah, itu ngurus aja A5-nya Oke. ke PPS. Nah, jadi syarat pertamanya adalah terdaftar dulu di DPT. Oh, harus terdaftar Harus dulu terdaftar DPT dulu. ya. Kan dia rusuh nih kan. Oke. Di tempat asal nggak bisa. Yap. Nah, kenapa? Alasan kerja kah? Alasan pindah domisili? Kan banyak juga sekarang yang pindah tapi identitas KTP-nya nggak dirubah. Nah, kan sama KPU di datanya sesuai dengan KTP. Nah, kalau dia mau pilih disesuai dengan alamat dia sekarang berarti pakai pindah memilih.
nggak terdaftar di DPT, nggak terdaftar di DPPH, Anda memilih. Begini. Nah itu bisa pakai KTP elektronik. KTP elektronik kayak gimana KTP elektronik? Nah itu namanya pemilih tambahan. Tapi dia hanya bisa memilih di TPS yang sesuai tertera di KTP-nya. Alamat di KTP-nya RT RW berapa. Nah di situ TPS berapa, kelurahan apa. Jadi bukan berarti KTP Tangsel bisa milih kecamatan mana aja. Kalau dia nggak terdaftar di DPT. Jadi hak pilihnya tetap masih terlindungi. Nah, cuma tadi dia bisa milihnya dari jam 12 sampai jam 1. Jadi prioritas yang terdaftar khusus tuh ya dari jam 12 sampai jam 1 ya. Nah, kita lanjutin tadi yang TPS. Udah di data, udah ngisi daftar hadir. Nah, kemudian kita berikan sarung tangan plastik pemilih. Dikasih sarung tangan plastik. Jadi sambil duduk ngantri, nunggu dipanggil sama ketua, dia pakai sarung tangan plastik. Dipanggil, ambil surat suara, sudah mengenakan sarung tangan plastik. Jadi ketika ke bilik suara, dia sudah mengenakan sarung tangan plastik. Jadi mencoblos, alat coblosnya tadi tidak bersentuhan secara fisik. Makanya diharapkan bawa pulpen. Nah, nanti setelah memilih dimasukkan ke dalam kotak suara, kemudian ke tempat tinta. Di tempat tinta nanti disediakan tempat sampah. Dibuka sarung tangan plastiknya. Nah, sekarang tintanya nggak lagi celup, apalagi dijilat. Kayak makan itu tuh biskuit tuh. Ntar iklan di sini. Iya. Tapi sekarang ditetes. Jadi pakai alat pipet. Jadi ditetes. Ditetes. Nah, jadi jangan sampai kita ada sentuhan fisik lah gitu. Fisik ya. Wah ini benar-benar improvisasi. Jadi makanya karena kondisi pandemi kan. Nah, keluar sudah ada tempat cuci tangan. Jadi seperti itu nanti kondisi di TPS. Buat teman-teman nih nonton video ini jangan sampai di skip tuh penjelasan dari Bung Zen tuh karena itu sangat detail dari awal masuk sampai keluar tuh. Dikasih sarung tangan dan lain sebagainya. Terus di TPS kita siapkan masing-masing TPS cairan disinfektan dan semprotannya. Jadi sebelum TPS dibuka disemprot dulu, disterilisasi. Itu sama petugas ya. Dengan petugas secara berkala. Kalau udah mulai sepi lagi, semprot lagi. Mau penghitungan disemprot. Kemudian kita juga siapkan baju hazmat. Masing-masing TPS 1. Kan kita melaksanakan pilkadanya tengah kondisi COVID. Bisa jadi ada yang karantina mandiri misalkan. Oh iya betul banget. Tapi dia pengen menggunakan hak pilihnya. Nah itu nanti dilayani oleh KPPS menggunakan baju hazmat lengkap, kemudian didampingi oleh saksi. Tapi jam 12 sampai jam 1. Jam 12 sampai jam 1. Termasuk yang sakit nggak bisa datang ke TPS tadi misalkan. Kalau lansianya masih sanggup datang ke TPS, datang ke TPS. Tapi kalau yang sudah tidak lagi bisa datang ke TPS, sakit, bisa kita layani pemilih. Dijemput atau gimana tuh? Tadi seperti melayani pemilih yang sakit, apa yang karantina mandiri. Tapi didampingi oleh saksi dan pengawas TPS. Begitupun yang lagi sedang dirawat di rumah sakit misalnya. Iya betul. Jadi pakai fasilitas pindah memilih nanti. Jadi kita akan bersurat nanti ke masing-masing rumah sakit. Ada nggak pasiennya yang sedang dirawat inap sampai tanggal 9? Terus dia mau menggunakan hak pilihnya nggak? Kalau mau ya kita akan fasilitasi. Itu makanya ini sangat informatif banget nih dari Bung Zen nih, luar biasa nih. Bung Zen ini pertanyaannya sudah banyak banget nih, luar biasa. Tadi jawabannya pun sangat target, sesuai dengan target dari pertanyaan kita. Saya mau nanya lagi, dalam pemilu tahun ini kan tadi tantangannya itu sangat luar biasa ya, dan KPU luar biasa sudah bisa mengimprovisasi itu supaya tetap terselenggara dengan baik. Ada nggak sih kendala-kendala lain? Kendala pasti ada lah. Kendala pasti ada, tapi kan kita selalu buat perencanaan lah. Plan A, plan B gitu. Sebetulnya apa ya? Ya nggak terlalu kendala-kendala banget sih. Kendalanya yang tadi lah, bagaimana kita mendisiplinkan SDM di bawah biar tetap melakukan protokol kesehatan. Kayak tadi kita habis coklit, kemudian kita bersyukur seperti itu. Nah, kemudian kita coba lakukan sosialisasi tatap muka secara langsung. Targetnya adalah bahwa kita ingin mengedukasi bahwa aktivitas kita sehari-hari sepanjang kita lakukan dengan mempedomani protokol kesehatan bisa kita lakukan aman. Gitu. Aman ya. Nah, itu kita lakukan beberapa kali sosialisasi tatap muka. Itu upaya kita sebetulnya ingin meningkatkan
apa namanya, meningkatkan kepercayaan publik lah ya. Oke. Bahwa datang ke TPS itu aman. Yes, betul. Seperti itu. Sekaligus mengedukasi bagaimana sih menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, kemudian menggunakan masker. Itu kita lakukan. Jadi sebelum di TPS, di sosialisasi kita lakukan tuh. Dicek suhu tubuhnya, tempatnya kita jaga. Berarti sudah dijamin tanggal 9 datang ke TPS aman ya? Insya Allah. Asal semua masyarakat mengikuti sesuai dengan aturan. Semuanya ikutin protokol kesehatannya. Oke. Tadi jawabannya sudah dijawab semua oleh Bung Zen. Saya cuma menghimbau dan memberitahu kepada teman-teman semuanya, khususnya warga Tangsel, dan khususnya lagi untuk anak-anak milenial, jangan lupa tanggal 9 Desember datang ke TPS masing-masing untuk memberikan hak pilihnya. Kalau bingung, paslonnya cari aja di sipangsi.id. Nanti bisa lihat di situ ada visi misinya, ada semuanya lengkap. Tinggal cari aja ya. Kalau teman-teman juga yang bingung hari ini udah terdaftar atau belum ya, buka aja situ sipangsinya. Tinggal masukin nik, masukin nik KTP-nya langsung keluar. Sangat mudah sekali, luar biasa. Oke, mungkin itu aja Bung Zen. Siap, Bung Aksa. Pesan-pesan buat teman-teman milenial, khususnya buat warga Tangsel semuanya untuk tanggal 9 besok, silakan pesan-pesannya. Iya. Pesannya adalah yang pertama, lindungi hak pilihnya masing-masing dengan cara mengecek apakah sudah terdaftar atau belum. Kemudian gunakan hak pilihnya, datang ke TPS dan memilih berdasarkan hasil penelusuran, bukan berdasarkan hasil pemberian. Karena jangan sampai gara-gara 5 menit kita menyesal 5 tahun kemudian. Oke, tepuk tangan dong. Luar biasa. Oke, terima kasih Bung Zen, sangat luar biasa sekali ya. Jangan sampai cuman karena sesuatu sedikit kalian mengorbankan hak kalian untuk 5 tahun ke depan. Semoga kalian bisa objektif. Oke, terima kasih semuanya buat teman-teman di Ngobrol. Thank you udah nonton. Thank you Bung Zen. Thank you Bung Aksa. Walaupun di tengah kesibukan yang sangat luar biasa nih, tinggal 28 hari lagi, beliau masih menyempatkan hadir di acara Ngobrol. Oke, sekian dari gua. Terima kasih. Bye-bye.